Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Liberty. Pagi hari ini Liberty kembali mengunjungi Kampung Batik Lawean, kampung tertua di kota Solo. Keberadaannya jauh lebih tua dari Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, sekitar 200 tahun yang lalu. Artinya keberadaan dari Kampung Batik Lawean ini sejaman dengan berdirinya Kasultanan Pajang, yang pada saat itu Sultan Hadiwijaya sebagai rajanya yang dikenal sebagai Mas Karebet atau Joko Tingkir, sekitar abad 15 silam. Keberadaan Kampung Batik Lawean ini sudah ada sehingga sejaman dengan keberadaan Kasultanan Pajang. Artinya keberadaan dari Kampung Batik Lawean ini jauh lebih tua, sekitar 200 tahunan dengan Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Hanya saja kali ini Liberty tidak akan menyoal masalah sejarah Kampung Batik Lawean ataupun sejarah Kasultanan Pajang ataupun sejarah Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Kali ini, pagi hari ini, Liberty akan menyoal masalah mural yang memprihatinkan di Kampung Batik Lawean. Mural adalah semacam lukisan atau gambar ya, atau coret-coretan ya, atau kaligrafi. Kalau kaligrafi biasanya bertuliskan dengan huruf-huruf Arab. Kalau ini ya mural, ya artinya terserah mau ditulis huruf Arab ataupun bagaimana, terserah. Hanya saja mural yang seharusnya bisa dinikmati keindahan lukisannya, baik itu lukisan, baik itu warna-warninya, sehingga bisa dinikmati. Hanya saja tidak demikian yang ada di salah satu gang yang ada di Kampung Batik Lawean ini. Kondisinya memang gambarnya sebenarnya bagus-bagus, namun tidak mencerminkan dengan budaya Kampung Batik Lawean. Justru malah semacam dengan coret-coret, muret-muret berbau kebarat-baratan. Artinya budaya dari Kampung Batik Lawean bisa dipastikan lagi terkenal dengan ornamen batik, baik itu batik tulis maupun batik cap, yang keberadaan batik ini cukup melegendaris sekali dan tersohor di berbagai, jangankan hanya di Indonesia, di luar negeri pun keberadaan batik Kampung Lawean ini cukup dikenal. Bahkan belum lama ini salah satu rumah dari warga Kampung Batik Lawean ini sempat dikunjungi Ratu Belanda. Mereka melakukan pembatikan di rumah salah satu warga Kampung Batik Lawean tersebut. Kembali menyoal masalah keberadaan mural yang ada di salah satu gang di Kampung Batik Lawean ini, kita tegaskan cukup memprihatinkan. Karena apa? Tidak mencerminkan dengan budaya Kampung Batik Lawean. Justru gambar coret-moretnya bukan semakin menambah indahnya Kampung Batik Lawean, justru malah menjadikan tampak kumuh dan kotornya tembok-tembok atau dinding-dinding gang yang ada di salah satu Kampung Batik Lawean ini. Seharusnya mungkin bisa dinikmati, pastinya lah, bukan mungkin lagi, pastinya bisa dinikmati. Karena apa? Kampung Batik Lawean ini terkenal dengan wisata Kampung Batik Lawean dengan sejarah-sejarah peninggalan tempo dulu. Hanya saja dengan adanya mural yang kurang bisa dinikmati ini, setidaknya justru semakin menjadikan kumuhnya salah satu gang yang ada di Batik Lawean. Harusnya mural atau gambaran tersebut mencerminkan keberadaan Kampung Batik Lawean semacam ini. Ini pintu, salah satu pintu milik saudagar yang
kebetulan masih asli ratusan tahun silam. Ornamennya ornamen bagus batik ya. Ya, sehingga kalau saja mural-mural tersebut mereka yang menggambar atau melukis mural-mural tersebut berkenan menjadikan gambaran atau muralnya di salah satu gang Kampung Batik Laweyan ini, misal semacam batik, karena batik yang ada di Kampung Batik Laweyan jenisnya itu bukan hanya belasan, ratusan. Nah, misalnya itu ceplok, itu parang baris, parang barung, parang doro, parang kritis lah. Motif batiknya tuh di Kampung Batik Laweyan tuh banyak sekali. Nah, mungkin ini sedikit yang bisa menjadikan perhatian tersendiri ya. Ini ada tradisi Jawanya, sepertinya simbol keraton. Nah, ini motif apa ini? Nah, batiknya nggak karu-karuan. Nah, kalau saja ini misalnya dijadikan tembok satu, tembok berikutnya saling berdampingan dengan puluhan, ratusan motif batik yang ada di Kampung Batik Laweyan ini, pastinya bisa menjadikan heritage tersendiri atau wisata, menambah daya tarik wisata tersendiri, karena banyaknya jenis-jenis motif yang ada di batik Kampung Batik Laweyan. Lah, ini motif apa? Nah, mungkin bagi yang berkompeten bisa menjadikan atau ini dibersihkan atau ditutup atau dihapus dulu, terus diganti dengan motif-motif batik yang ada di Kampung Batik Laweyan ratusan tahun silam, dimunculkan, dimuralkan, digambarkan, atau dilukiskan, atau dikaligrafikan dengan motif-motif batik yang jenisnya banyak sekali tersebut, sehingga mereka yang datang ke Kampung Laweyan ini akan terkesan, bahkan sedikit banyak juga mengenal jenis-jenis atau motif batik-batik yang ada di Kampung Laweyan ini, bukan motif ke barat-baratan atau kekanak-kanakan ini. Nah, memang sebenarnya gambarnya bagus, bisa indah lah, warna-warnanya juga bagus lah, tapi tidak mencerminkan ini loh Kampung Batik Laweyan dengan segala motif batiknya, batik kuno, batik tempo dulu. Nah, kalau model-model begini nih yang mau ditampilkan motif batik apa? Nah, sekali lagi, kembali lagi, monggo bagi yang berkompeten yang ada di Kampung Batik Laweyan, mungkin bisa Pak Lurah, mungkin bisa semacam pengurus-pengurus RT setempat, atau bagaimana aparat setempat bisa mengembalikan citra mural Kampung Batik Laweyan yang identik dengan batik-batik, motif-motif batik, sehingga menambah daya tarik tersendiri. Nah, justru pintu yang sudah lapuk dimakan usia karena usianya udah ratusan tahun lalu ini, justru ini menarik sekali, ini indah karena masih asli dan utuh. Nah, padahal panjangnya gang ini hampir sepanjang 100 meter. Kalau pada dinding kanan dan kirinya ini di mural, dilukis, dikaligrafi dengan motif batik, bisa dipastikan lagi kembali semakin menambah daya tarik
wisata tersendiri loh. Setidaknya pintu dari milik saudagar batik kaya raya yang ada di Kampung Batik Laweyan ini usianya sudah ratusan tahun, tapi kalau misalnya nggak dicoret-coret dengan begini nih, bisa menambah kesan artistik tempo dulu. Oh, gaya bangunannya aja menjulang tinggi lebih dari 5 meter. Oh. Ini bangunan antik, ini kayak bangunan benteng. Memang Laweyan terkenal dengan bangunan yang dinding pagarnya itu tinggi-tinggi sekali. Kan tidak ada salahnya kalau mural atau kaligrafinya dicoret-coret muret dengan bentuk batik, jenis-jenis motif-motif batik. Bisa dipastikan lagi mereka pengunjung pariwisata akan berselfie ria di sepanjang dinding kanan kiri yang ada salah satu di Kampung Laweyan ini, atau lebih tepatnya berada di sebelah kanan dari hotel berbintang. Nah, demikian liputan Liberty yang menyoal masalah justru kotornya mural yang ada di salah satu Kampung Batik Laweyan ini. Bukan menambah indah biasanya, melainkan justru menambah kotor, nggak sedap, nggak enak dipandang. Kawasan sentra batik Kampung Batik Laweyan, kampung tertua di kota Solo.